Oke, hari ini kita belajar materi tentang subordinating conjunction. Sebelumnya, before I explain about what is subordinating conjunction, I will explain what is conjunction first. Oke, conjunction kalau di Indonesia kan itu adalah kata what we call that, like kata sambung. Seperti kalau di Indonesia ada yang, untuk, dari, dan, atau. Nah, jadi di Inggris juga ada namanya conjunction atau kata sambung. Nah, conjunction ini, there are three types of conjunction. Jadi ada 3 jenis conjunction. First, coordinating, second, correlative, and the last, subordinating. Miss ulangin, yang pertama ada coordinating, correlative, dan ada subordinating. Yang coordinating ini kata kalian itu pernah belajar di SMP, itu ada fun boys. Ini buat ya, fun boys. For, and, nor, but, or, yet, and so. Nah, maksudnya itu coordinating ini dimana dalam satu kalimat itu terdapat satu kata sambung, apakah dia for, ataukah dia and, ataukah dia nor, atau but, atau or, atau yet, atau so. Nah, yang kedua itu ada correlative conjunction, adalah yang maksudnya itu kata sambung yang dimana satu kalimatnya itu terdapat 2. Contohnya nih, both Mirza and Vina, they are good student. Jadi antara baik Mirza dan Vina, mereka adalah murid yang rajin. Oke, I will students karena 2 ya. Oke. Jadi yang ketiga ada subordinating conjunction. Nah, subordinating conjunction inilah materi kita hari ini. Oke, apa sih subordinating conjunction? What is the meaning of subordinating conjunction? Subordinating conjunction is a word or phrase that link a dependent clause to the independent clause. Nah, jadi maksudnya adalah di mana satu kalimat itu terdapat kata hubung atau menghubungkan anak kalimat atau antara induk kalimat dengan anak kalimat. Maksudnya gini. Jadi apa sih maksudnya induk kalimat? Induk kalimat itu adalah independent clause dan anak kalimat adalah dependent clause. Kalau dependent clause itu dimana anak kalimat itu tidak ada penjelasannya, masih ambigu, masih gantung. Sedangkan independent clause itu kalimatnya itu penuh. Kalimatnya itu bisa menjabarkan kalimat yang lainnya. Atau kalau bahasanya itu kalimat lengkap. Itu independent clause. Oke. Nah, jadi kalau subordinating conjunction gimana sih penggunaannya? Nah, ada SC ini artinya subordinating conjunction. Terus ditambah dependent clause, ini tadi Miss bilang anak kalimat, ditambah independent clause yaitu induk kalimat. Atau juga boleh subordinating conjunction, induk kalimat dulu or independent clause, terus dilanjutkan dengan dependent clause atau anak kalimat. Nah, jadi untuk formulanya atau rumusnya kita bisa menggunakan rumus subordinating conjunction, terus subjeknya, baru kata kerjanya or verb, baru objeknya. Tadi Miss bilang dimana kalimat itu kan kalimat penuh, jadi ada subjek, ada kata kerjanya, dan ada objeknya. Oke, atau juga bisa dibalik, subjek duluan, kata kerja duluan, baru kata hubungnya or subordinating conjunction, baru objeknya. Nah, terus banyak kali kategori yang terdapat pada subordinating conjunction. So many. Oke, first itu about time. Satu tentang time. Bisa menggunakan as, while, before, until, after, as soon as long as. For example, he will help me as long as he is here. Nah, jadi di sini
he sebagai subjeknya, will ini sebagai what we call it, like ini jenis kalimat future ya, makanya pakai will. Help ini sebagai verbnya, ini sebagai objeknya. Nah, as long as ini sebagai subordinating conjunctionnya. Nah, bisa ditaruh di tengah. He is here, inilah yang disebut dengan anak kalimatnya, dependent clause-nya. Nah, jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Ada contoh kedua, I will wait for you until you arrive. Jadi saya bisa menunggu kamu sampai kamu tiba. Nah, kalau misalnya kamu pakai I will wait for you, itu kan nggak ada subordinating conjunctionnya. Nah, jadi kalau kamu tambahkan lebih like bisa menjelaskan siapa yang dia tunggu. Oke, sampai kamu datang. Nah, kamu bisa tambah until sebagai kalimat penjelasnya, pelengkapnya. Terus yang kedua ada juga comparison. Comparison ini contohnya ada s bla 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 s. Nah, s bla 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 s ini, yang bla bla blanya ini kamu letakkan kata sifat atau adjektif. So many kata sifat ya. Nah, contohnya she is as smart as his sister. She is as smart as her sister. Jadi dia itu sepintar kakaknya. Nah, smart ini kata sifatnya. Oke, boleh juga pakai rather, bla 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 dan. Nah, sama juga ini ditambahkan adjektif kata sifat. Jadi contohnya, she is rather wise than me. Dia lebih pintar dibandingkan saya. Jadi si wanita ini lebih pintar dibandingkan saya. Nah, kalau di atas tadi ini setara, comparison itu artinya tingkatan setara. Nah, si yang di bawah ini si kakaknya ini lebih pintar daripada si sayanya. Oke. Yang ketiga itu ada condition. Nah, kondisi di sini bisa menggunakan if, unless, since, as if. For example, if you find out, please let me know. Nah, bisa dilihat di sini kondisinya. Jika kamu menemukannya, tolong kasih tahu saya. Oke. Yang kedua, contohnya he will write unless he hears the fact. Jadi jika kamu menulis, dia akan menulis meskipun dia mendengarkan fakta. Nah, di sini unless-nya kondisinya untuk si subordinating conjunction-nya kita pakai. Terus yang keempat pakai play, itu bisa untuk place, di mana ada where, ada wherever. For example, wherever I go, I try to enjoy myself. Dimanapun saya pergi, saya coba untuk menyantaikan diri saya. Oke, yang kelima ada reason or cause. Jadi ada sebab akibat nih. Ada because, ada for, ada since, ada so that. For example, I can't go because I'm ill. Jadi saya tidak bisa pergi karena saya sakit. Nah, intinya kalau di subordinating conjunction ini adalah di mana kalimat itu harus ada subjeknya, ada kata kerjanya, ada objeknya. Baru kamu bisa taruh kata hubung subordinating conjunctionnya. Seperti yang tadi banyak kategorinya, yang di dalam time atau comparison sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang kalian mau pakai, ataukah di tempat atau alasan sebab akibat. Nah, Miss, kalau misalnya conjunction atau kata hubung itu dipakai selalu di depan ya, Miss? Enggak, bisa dia di tengah juga. Kalau dia letaknya di depan, maka kamu harus pakai tanda koma. Contohnya tadi di sini, contoh yang di condition tadi, if you find out, nah pakai koma, please let me know. Oke, dia juga bisa di tengah. Oke, di tengah.
contohnya Miss buat which one? I will have to. Contohnya di sini. Nah, contohnya yang ini, because-nya di tengah, subordinating conjunction-nya di tengah. I can't go because I'm ill. Nah, boleh juga di depan, because I am ill. Nah, baru kamu taruh koma. I can't go. Oke, kamu taruh koma setelah kalimat pertamanya. Nah, I can go ini adalah independent clause, di mana dia ada verb-nya. Nah, sedangkan I'm ill ini adalah dependent clause. I'm ill. Dia sakit ya. Dia sakit karena apa? Nah, kan di sini tidak menjelaskan, tidak bisa dikembangkan. Oke. Jadi, inilah mengenai subordinating conjunction. Disulangin tadi conjunction itu ada tiga jenis. Ada coordinating, yaitu kata hubung yang ada fun voice ini. Ada correlative, di mana kata hubung dalam satu kalimat terdapat dua kata hubung. Dan ada subordinating, ini yaitu di mana menghubungkan anak kalimat, yaitu antara induk kalimat dengan anak kalimat. Jadi dia nggak bisa induk kalimat aja, tapi dia bisa combine with induk kalimat juga. Nih, dimana penggunaannya subordinating conjunction, terus dependent clause, terus independent clause, atau juga independent clause duluan baru dependent clause. Nah, untuk formulanya tadi Miss bilang subordinating conjunction ada subjeknya, orangnya atau pelakunya, terus apa yang ia lakukan itulah sebagai kata kerjanya, verbnya, dan ada objeknya. Oke, atau juga tadi Miss bilang boleh letaknya di tengah subordinating conjunction ya. Nah, diawali dengan subjeknya, baru kata kerjanya, baru subordinating conjunctionnya, baru objeknya. Oke. Nah, kategorisnya ada time seperti as, while, before, until, after, as soon as long as. Bisa untuk comparison, perbandingan, as, bla 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 as, di mana bla 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 ini tadi Miss bilang sekalian bisa tambahkan sebagai adjektif atau kata sifat, atau juga untuk perbandingan berbalik, rather, bla 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 bla, then. Jadi rather terus di bla 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 tadi adjektif, then. Oke. Untuk condition itu untuk ya situasi dan kondisinya. Di sini bisa pakai if, unless, since, or as if. Oke. Yang keempat itu ada place untuk tempat, bisa pakai where atau wherever. Dan yang kelima ada untuk reason or cause. Ada because, for, since, so that. Nah, jadi untuk tambahannya kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 31. You can read for more information. Oke. Itulah pembahasan dari Miss. Thank you for watching and have a nice day.